chapter 289. Biarkan sajalah. Wah, setelah pintu dibuka pun dia tidak sama sekali menatapku. Dan dia pergi begitu saja ke dapur. Kalau tidak melihat sendiri, Aida sebetulnya tidak mau percaya. Tapi benar apa yang dilihat matanya, kalau pria itu tidak sama sekali memandangnya dan justru sudah langsung menuju ke arah dapur. Reiko mengambil segelas air dan langsung meminumnya begitu saja tanpa peduli dengan Aida yang sedang berjalan masuk setelah menutup pintu. Kalau dia tidak menahan pintu itu tadi, maka Aida harus memasukkan nomor PIN apartemennya lagi karena Reiko tidak menunggu Aida masuk. Dia melepaskan pintu begitu saja seakan-akan memang tidak ada manusia lain yang bersama dengannya. Sudah muak aku dicuekin. Aida berbisik tak tahan dalam hatinya dan dia memang harus bicara dengan Reiko dan tidak bisa membiarkan pria itu memperlakukannya seperti ini. Tapi bagaimana jika ada kekasihnya? Dia masih ada di dekat pintu sehingga Aida bisa melirik sedikit dan bisa tahu berapa orang yang ada di dalam apartemen itu. Jelas sudah mereka cuma berdua. Pak Reiko. Karena itulah Aida memberanikan diri memanggil orang yang sudah keluar dari dapur dan kini baru saja menginjakkan kakinya di satu anak tangga menuju ke lantai atas. Dia tidak sama sekali menggubrisku dan gak peduli langsung naik ke atas gitu aja. Sesak dalam hati Aida. Kenyataan yang memang harus dilihatnya ya seperti itu. Reiko memang diam sejenak tadi saat namanya dipanggil. Tapi dia tak sama sekali menatap Aida dan sepersekian detik kemudian sudah melangkah lagi ke atas seakan-akan itu hanya sebuah suara-suara sumbang yang tidak nyata. Dia membiarkan Aida seakan-akan bukan manusia yang bisa dilihat olehnya. Jadi dia mau cuekin aku? Aida bersungut dalam hatinya. Justru itu bagus kalau dia mau cuekin aku, bukan? Aku tak perlu bicara dengannya dan tak perlu ambil pusing dengan keberadaannya. Bukankah ini adalah pemikiran yang paling masuk akal untuk tidak terlalu mempedulikan orang itu? Ya, Aida tak mau ambil pusing. Itu yang membuat dirinya buru-buru masuk ke dalam kamar dan tidak mau lagi memikirkan masalah ini. Tapi apa betul dia tak memikirkannya? Apa dia marah padaku karena aku pergi dengan Mas Dimas? Mulut sih boleh berkata tidak masalah dicuekin, tapi hati, siapa yang bisa membohongi kata hati sendiri? Ada titik bening yang keluar dari sudut mata Aida yang membuat dirinya terpaksa harus menggerakkan punggung tangannya dan menghapusnya secepat mungkin karena tak ingin melo. Haruskah aku minta maaf karena pergi diam-diam? Sampai akhirnya karena terlalu berlarut-larut dengan pemikiran ini, Aida jadi mengarahkan pikirannya ke sini. Dia sudah baik banget pada keluargaku dan dia tadi juga mengajak mereka jalan-jalan dan peduli pada mereka. Yang dia lakukan lebih dari sekedar perlakuan seorang anak pada seorang ibu dan perlakuan seorang kakak pada adik-adiknya. Sudah dibilangkan kalau semua yang dilakukan Reiko itu terlihat alami dan dia memang benar-benar terlihat peduli. Ini menjadi pertimbangan sendiri dalam hati Aida yang mengganggu kewarasannya. Tapi kan tadi pagi aku gak mungkin izin mengetuk kamarnya kali. Lagian pas aku berangkat kan ada kekasihnya dan apa jadinya kalau aku mengetuk pintu kamar itu? Yang ada aku malah akan ribut dengan kekasihnya, bukan? Itu namanya perdebatan dengan hati sendiri. Malam itu seharusnya Aida sudah merasa lelah dan dia harusnya beristirahat, tidur dan tidak perlu memikirkan Reiko lagi. Toh bukan salahnya bukan kalau mereka tidak saling bicara saat ini. Itu semua adalah keinginan Reiko dan tadi Aida juga sudah berniat untuk menyapanya dan menyelesaikan perang dingin mereka. Tapi pria yang dipanggil seakan-akan tak mau peduli dan pergi begitu saja. Hais, kenapa ini malah membuat kepalaku jadi pening? Aida mengacak-acak rambutnya sendiri di tempat tidur. Jam sudah menunjukkan jam 1 malam. Tapi dia bukannya tidur, malah terus saja kepikiran soal ini. Haruskah aku minta maaf karena aku pergi dengan Mas Dimas? Sampai akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan seperti ini karena tak ingin berdebat lagi dengan Reiko. Tidak. Tapi sayangnya masih ada tarik ulur dalam benaknya dan membuat Aida memilih menggelengkan kepala menolak kalau dia harus melakukan itu. Tapi kan aku gak ngomongin dia. Dan dia kalau mau nanya sama Mas Dimas juga bisa tahu apa yang aku omongin. Pikir Aida lagi yang menggunakan otak warasnya meski dia tidak tahu harus bagaimana bersikap dengan Reiko. Aku coba bicara saja ya. Inginnya Aida melakukan itu tapi ini udah jam 1:30 malam.
Masa iya dia mau mengetuk-ketuk kamar Reiko di jam segini? Bagaimana kalau ada kekasihnya dan apa yang mau aku jelasin pada mereka berdua? Aida menolak lagi keinginan yang satu itu. Ya, dia memang harus bicara, tapi mungkin tidak malam ini. Dan tidak mengganggu tidur orang lain. Bagaimana kalau dia menunggu sampai Reiko kondisinya sudah tidak lagi marah padanya dan bisa diajak bicara? Bukankah baiknya seperti itu dan sekarang aku lebih baik ganti baju dan tidur? Aida kepikiran seperti ini dan membuat dirinya mau mengambil baju di lemari pakaiannya. Hanya saja, aku lupa, aku meninggalkan cucianku tadi pagi di mesin cuci. Sesuatu yang penting. Baju Aida selama seminggu masih ada di mesin cuci dan saat ini kondisi lemari pakaiannya hanya menyisakan baju-baju yang bisa dipakai untuk pergi. Itu tidak akan nyaman kalau dipakai untuk tidur. Itu juga yang membuat Aida akhirnya keluar dari kamar untuk memindahkan baju-bajunya. Untung tidak bau, tapi aku harus ngeringin dulu. Mesin cuci di rumah Reiko ada dua macam. Yang pertama untuk mencuci dan yang satunya lagi itu bisa digunakan untuk mengeringkan. Dan enaknya Aida tidak perlu lagi menyetrika sebetulnya. Karena yang sudah dikeringkan dengan mesin cuci satunya itu benar-benar kering dan tidak lagi lecek. Kalaupun ingin disetrika, Aida bisa menyetrikanya dengan setrika uap yang ada di ruangan cuci itu. Tapi ketimbang aku nggak bisa tidur, ya udah aku setrika aja. Toh malam ini dia juga tidak jelas suasana hatinya, makanya Aida memilih mengerjakan pekerjaan yang sebetulnya tidak harus dilakukan malam itu juga. Dia benar-benar gak mau bicara denganku. Buktinya dia gak mau berhenti dan mendengar apa yang aku katakan, malah langsung naik ke lantai atas. Dan lagi-lagi kejadian saat dirinya masuk ke dalam apartemen itu ada dalam benaknya. Aida sebenarnya tak mau memikirkan ini. Tapi itu keluar begitu saja membuat ada nyeri menyeruak dalam hati Aida. Sehingga rasa sesak tidak tertahankan membuatnya mati-matian menahan tangis. Jangan bodoh. Bukan salahmu kalau dia nggak mau bicara denganmu. Tadi kau sudah memanggil namanya dan ingin minta maaf. Tadi dicuekin. Ya sudahlah, biarkan saja sih. Aida sudah mengingatkan dirinya soal ini. Dia pun berlalu dari ruangan cuci hendak mengambil minum. Ya, mungkin segelas air bisa membuat otaknya berpikir jernih. Ini sih yang ada dalam harapan Aida. Makanya Aida ingin mengambil minum. Dia batuk. Tapi saat Aida mendekat ke dispenser dan melihat gelas yang dipakai oleh Reiko sebelum dia naik ke atas tadi ini, mengingatkan Aida pada suatu yang tidak terlalu dipedulikan olehnya dan lagi-lagi membuat dirinya meringis. Tadi kata ibu, bajunya basah. Dan memang sepanjang jalan tadi dia ngobrol di telepon juga dia batuk-batuk kan. Waktu bicara dengan ibu juga dia beberapa kali batuk. Aida juga ingat suara Reiko yang terdengar agak serak saat bicara dengan Denny. Ais, kalau dia sakit bukannya dia punya uang untuk berobat dan panggil dokter pribadinya. Aida mau tidak peduli dan dia memilih membawa barang-barangnya masuk ke dalam kamar, tak ingin lagi mengingat-ingat soal seseorang yang sedang sakit itu. Toh mungkin penyakitnya tidak terlalu parah bukan? Mending aku tidur daripada aku mikirin dia kan? Aida mengambil sebuah kesimpulan sendiri dan dia juga sudah merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Tapi ini udah jam 3, mana aku bisa tidur kalau udah jam segini? Ini juga yang membuat Aida akhirnya bangun lagi dan memilih untuk beribadah. Hingga subuh dia menghabiskan waktunya untuk beribadah. Apa aku sekarang perlu membuat makanan untuknya? Aida menggelengkan kepala dan merasa itu adalah sesuatu yang tak perlu dilakukan olehnya. Bukannya kalau mau makan mereka akan minta. Tapi apa kekasihnya ada di sini ya? Ini membuat Aida penasaran juga. Dan sebetulnya perutnya juga terasa lapar. Aku keluar bikin makan sajalah untuk diriku sendiri. Berdasarkan keputusan ini, Aida akhirnya memberanikan diri ke dapur lagi. Suasana lengang dan kosong. Jam sudah menunjukkan jam 6 pagi dan matahari sudah muncul. Tapi tak ada tanda-tanda kehidupan di dapur. Aku rasa dia juga belum ke dapur karena gelasnya masih ada di sini dan aku memang belum mencucinya. Aida berbisik lirih sambil berjalan mau masuk ke dapur. Tapi, salahkah jika aku penasaran? Hatinya yang sudah lelah karena semalaman sudah tak bisa tidur memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak mengganggu benaknya. Kini akhirnya berjalan mendekat ke arah pintu untuk melihat ada beberapa orang jumlah manusia dalam apartemen itu. Hanya aku dan dia berdua. Dan dia tidak sama sekali mengambil makanan kah? Ini udah jam 6 pagi. Sesuatu mengganggu Aida, sesuatu yang membuat pikirannya jadi ikutan tak tenang. Anggap aja aku ngelakuin ini karena janjiku sama ibu.
Kalau aku bakalan ngejagain dia kalau dia sakit. Soalnya dia juga udah ngejagain Lestari. Apakah ini sebuah pembenaran dalam pikiran Aida? Entahlah. Tapi dengan pernyataan itu, Aida bergerak ke dapur dan menyiapkan sesuatu yang justru tak sesuai dengan rencana awalnya. Kenapa malah aku buat bubur dan teh manis? Aida sendiri juga tak paham kenapa dia seperti ini. Kenapa juga aku harus membawa ini dan mengetuk pintu kamarnya? Tapi tak ada jawaban di pintu itu. Haruskah aku menerobos masuk dan melihat apakah dia ada di dalam atau tidak? Aida malas dan tadinya dia ingin turun ke bawah melupakan apa yang sudah direncanakannya ini. Tapi bukannya tadi dia bilang sama temannya itu kalau dia akan teleponan dari ruangan kerja. Aida tahu seseorang yang bersama dengannya di apartemen itu adalah orang yang workaholic. Karena itu berdasarkan keputusan inilah dia mencoba mengetuk pintu di sebelahnya. Tak ada jawaban. Apakah dia tidak mau bertemu denganku? Bagusnya sih Aida turun dan tak lagi mempedulikannya. Ya alam bawah sadarnya juga mengingatkan untuk melakukan itu. Anggap sajalah aku bodoh. Tangannya justru bergerak membuka pintu yang ada di hadapannya dan ini memang tidak sesuai dengan perintah di otak Aida. Hatinya yang lebih mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh anggota tubuhnya.